menarik adalah katanya BPJS itu haram, Dok. Bener nggak sih, Dok? BPJS itu haram? Iya. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bersama kami membahas materi-materi yang hangat sedang dibicarakan oleh banyak orang. Nah, perkenalkan, saya Dr. Jim dari Fakultas Kedokteran UII dan Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam, Dr. Jim. Ya, ini dengan Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Dokter. Ya. Dr. Nanto. Ini Dr. Nanto adalah beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Di Dok. Ini ada beberapa hal-hal yang cukup menarik Dok kalau kita mau bahas Dok terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, yaitu tentang BPJS dan keadilan dari sisi Islam Dok, dari pandangan Islam mengenai BPJS Dok, kaitannya dengan peran pemerintah nih Dok. Iya. Kalau kemarin-kemarin isu yang menarik adalah katanya BPJS itu haram Dok. Bener nggak sih Dok BPJS itu haram? Iya. Kalau kita melihat regulasi yang berjalan, saya pernah diskusi nih sama ahli-ahli ekonomi Islam. Jadi sifat-sifatnya justru sosial semua. Jadi ketika saya sampaikan bahwa muatan BPJS itu dalam rangka keadilan pelayanan kesehatan, itu malah mereka mendukung, mendukung semua karena semuanya ternyata untuk berbagi bersama, gitu. Sehingga ini yang perlu diluruskan lagi untuk kita semua. Kita tahu ya di masyarakat kan masih banyak masyarakat yang tidak punya akses atau kurang punya akses terhadap layanan kesehatan. Nah, kalau tidak ada suatu terobosan kebijakan yang bisa memberikan jaminan pada mereka, terus dengan cara yang apa? Kalau mereka disuruh asuransi swasta, jelas tidak punya kemampuan untuk bayar. Jadi harusnya negara hadir di sana. Hadir. Jadi kalau hadir berarti kan sementara ini sebagian anggaran dari negara, ya kan? Ya. Secara regulasi 40% terbawah. Tapi justru sekarang itu yang dari APBN ya, yang dari daerah justru nambah sekitar 10%. Jadi sekarang yang dibayar oleh negara itu hampir 50%. Lumayan. Jadi 50% yang dinikmati oleh JKN ya Dok, atau yang pakai JKN atau BPJS itu dibayari negara Dok? Iya, namanya peserta bantuan iuran. PBI itu dibayar oleh APBD maupun oleh APBN. Ya, itu masuk ke BPJS. Walaupun ini duitnya mungkin tidak ada tanda kutip ya, tapi itu sudah dianggarkan. Jadi nanti klaimnya BPJS, nanti duitnya kan dari BPN untuk bayar rumah sakit yang lain. Jadi itu sangat membantu. Jadi, kalau ini tidak ada yang memikirkan ini seperti yang dulu sebelum ada BPJS. Banyak teman-teman umat Islam yang tidak mampu justru tidak tertolong. Sakit sendiri di penjuru pinggiran. Jadi nggak bisa akses kesehatan. Terus mereka juga nggak bisa dapat pelayanan yang bagus. Ya walaupun sekarang ada masih banyak keluhan tentang pelayanannya kurang begini kurang itu. Nanti kita sempurnakan terus. Berproses gitu ya Dok? Berproses harus. Kita kan baru berapa tahun kan? Kalau katanya sih dari mulai 2019 Dok. Berarti ini sudah 2014 ceknya. Berarti sekarang sudah hampir 9 tahun Dok. 9 tahun. 2013. Kepesertaannya data yang terbaru 93%. 93% Dok? Ya. Berarti yang masih bayar, ada... sampai yang bayar itu. Yang bayar Dok? Jadi yang bayar ini ada, yang mampu tadi, membantu yang miskin. Kan konsepnya subsidi, gitu. Gotong royong subsidi. Jadi islami banget ya, menurut saya tuh. Jadi saling, mungkin kalau bahasanya kita yang di Islam ta'awun gitu ya Dok ya, saling tolong-menolong. Menolong. Ya spiritnya membantu yang miskin ya. Al-Ma'un itu juga. Surat Al-Ma'un juga membantu itu ya, membantu. Berarti sebenarnya BPJS itu Islami banget. Islami. Konsepnya. Iya, konsepnya dan prakteknya juga. Prakteknya kalau misalnya ada kelemahan, mari kita beri masukan. Harusnya kita masukkan aja.
dari hal apapun ya, bisa. Toh ini pemerintahan kita di mana gitu. Itu penting Dokter Sim. Menurut saya kita yang dokter muslim juga senang kan ada bisa membantu mereka. Membantu masyarakat. Benar Dok. Saya keseharian biasanya kalau pasien Dok, mohon maaf Dok, kalau kena penyakit, apalagi penyakitnya itu tidak sehari 2 hari, Bapak Ibu, penyakitnya tuh bisa seumur hidup, ya kan? Kena gula, ya kan? Penyakitnya Bapak Ibu tuh, gula, darah tinggi, kanker. Meskipun kata teman saya kanker itu Dok, kantong kering, akhir bulan itu kanker itu ya. Jadi penyakit yang tahunan ya, penyakit tahunan. Ya, itu sering dibantu, bukan sering lagi sekarang sangat dibantu dengan adanya BPJS. Nggak bayar gitu. Apa-apa. Jadi nggak bayar. Dan itu kalau kanker Dok, saya punya pasien Dok, ada yang dia harus kemo, padahal kemonya tuh kalau katanya Dok atau bayar Dok, itu sekali bayar itu 5-6 juta untuk 3 kali kemo. Padahal dia harus kemo sekian siklus Dok, mungkin 6 kali, 10 kali. Itu habis 30 juta Dok, seharga motor. Wah, luar biasa ya. Itu dengan BPJS malah terbantu ya Dok. Nah, mungkin di lapangan kok ada yang harusnya dapat PBI belum dapat. Ini kewajiban kita, terutama Bapak Ibu yang di desa, di dukuhan kelurahan, tolong dong itu diupdate, datanya diupdate, biar mereka harusnya masuk tapi nggak masuk. Gitu. Yang nggak mampu itu perlu diupdate. Kasihan nanti kalau pas sakit kan bayar, padahal mungkin nggak mampu bayar. Nah ini kewajiban kita mengusulkan bersama-sama biar mereka juga dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan ya kalau sakit kan ya kasihan. Ya Dok. Jadi memang itu harusnya update 6 bulan sekali harusnya. 6 bulan sekali. Tapi memang di lapangan agak berat. Makanya dengan ini kan kita menjelaskan bareng-bareng ini biar peserta PBI kita cermati lagi ya, terutama tadi yang 40% masyarakat terbawah itu ya mestinya dimasukkan. Memang indikatornya perlu kita selaraskan lagi ya di lapangan kira-kira seperti apa biar mereka yang harusnya bayar per bulan tuh bagi yang tidak mampu kan ya agak berat ya. Makanya dengan BPJS sangat menolong. Sangat menolong. Jadi Dok, tadi terkait itu Dok, ini kan BPJS itu bentuk kewajiban mungkin ya Dok ya. Kewajiban dari negara atau pemerintah sih Dok sebenarnya? Ya kalau kita menganut konsep sosial tadi, konsep sosial harusnya negara kan dapat anggaran dari pajak dan lain-lain ya. Tapi kita masih kombinasi, jadi masih ada yang bayar. Masih ada yang bayar, yang dianggap mampu membayar. Sesuai dengan kelasnya. Nah ini juga ya kalau kita niati sebagai sedekah atau sedekah ya, maka kan besok kembali ya. Mudah-mudahan sih kita nggak sakit, tapi kan suatu saat orang akan sakit. Ini saya iuran tapi nggak dapat apa-apa. Nggak ada manfaatnya. Tapi suatu saat saudara kita atau kita sendiri sakit, kita bisa terbantu. Kalau enggak ya kita nggak siap-siap gitu, repot. Iya Dok. Memang pelayanan kita, terutama mari kita dokter muslim, ya mari kita tingkatkan pelayanannya, care-nya kita tingkatkan ya. Biar kita membantu mereka, bahwa kita tunjukkan bahwa dokter muslim peduli dengan pelayanan untuk terutama orang yang kurang mampu ya. Jangan hanya karena PBI gratis terus pelayanannya ogah-ogahan, misalnya gitu ya. Tapi insya Allah ini sekarang sudah ada SOP-nya, prosedurnya bagus kan. Tinggal pelaksanaannya kita jalankan dengan baik. Kira-kira gitu Dokter Jim. Kalau secara pandangan Islam tadi kan sebenarnya itu BPJS ya nggak haram, malah sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Terus kalau dari sisi ini Dok, keadilan Dok, kan ini jadi misalnya Dok, kalau dari BPJS kan tadi yang kurang mampu dibayarin sama yang mampu atau oleh negara. Dari negara. Nah, itu kalau sisi keadilannya di mana Dok? Kan yang mampu kan dia ya udah dia kan seharusnya bisa pakai yang lain Dok. Tapi kenapa sama negara diwajibkan Dok? Diwajibkan karena kita menganut sistem tadi, sistem sosial tadi di Undang-Undang Dasar kita ya. Sehingga kita
ya negara harus adil ya, harus menerapkan itu tapi dengan regulasi. Nah, regulasinya karena mungkin pertimbangan APBN-nya belum cukup, maka ada yang disuruh bayar. Tapi kalau pemerintahan ke depan mau 100% gratis ya mungkin bisa dijalankan, dihitung per unit cost-nya, per bayar preminya berapa. Preminya berapa gitu. Ya. Saya kira gitu, Asim. Oke, Dok. Jadi kalau dari sisi keadilan ya sebenarnya BPJS ini sebagai jalan mencapai keadilan. Mencapai keadilan, Dok, sebenarnya. Iya. Iya. Ya berarti kalau dari sisi kita masyarakat harusnya senang dengan hadirnya adanya BPJS. Kita tuh terbantu ya dari masyarakat. Saya sebagai praktisi dokter juga terbantu karena ketika ada masyarakat yang kurang mampu, terus kemudian dia harus dapat perawatan, tetap bisa melayani. Kita bisa melayani dan pelayanannya juga tidak tabrak lari, Dok. Iya, betul. Iya. Kan kalau kita biasanya, Dok, mohon maaf kalau saya punya kebiasaan nih, teman-teman juga punya kebiasaan mungkin dari dokter-dokter tuh bikin baksos, Dok. Kalau baksos kan datang sehari, paling lama lah mungkin 5 hari di sana. Ya kalau ada bencana gitu kan. Tapi setelah itu kan kita nggak tahu, Dok. Iya, nggak terpantau. Nggak terpantau. Justru kalau dengan BPJS malah terpantau karena selamanya masuk anggota dokter keluarga tadi ya. Dokter keluarga. Fasilitas kesehatan. Kalau hubungannya dokter dengan pasien tadi dekat, insya Allah malah tidak sakit, ya kan? Malah lama. Jadi sehat. Sehat. Ini, Dok. Sekarang, Dok, terkait dengan perannya, Dok. Kira-kira kalau peran dari masyarakat ini untuk mengawasi, Dok, kan ini BPJS ini kan dia bagian dari negara yang memberikan pelayanan, Dok. Nah, kira-kira dari Dr. Narto sarannya kepada masyarakat supaya pelaksanaannya terawasi dengan baik, apa aja, Dok, yang harus dilakukan? Ya, semua stakeholder ya bersama-sama melihat, ya kan, baik dari fasilitas kesehatan maupun dari masyarakat sendiri sama-sama bekerja sama. Anggota dewan juga punya. Saya kira di BPJS sudah ada aduan ya, kotak aduannya mesti ada itu. Walaupun kotak aduan belum tentu direspon langsung ya. Ya, tapi paling tidak kita ngawasi. Sekarang punya media sosial ini kan bisa mengontrol itu sebenarnya. Jadi lewat langsung ke BPJS bisa. Lewat yang media dikomplain sosial siapa? Tapi yang sering dikomplain malah rumah sakitnya ya. Nah, itu Dok sebenarnya. Padahal mungkin salahnya bukan di rumah sakit, bisa jadi kan di masing-masing kita. Makanya itu perlu diperjelas mana yang sisi yang sakit. Itu Dokter Jim. Ya. Siap. Berarti kita juga perlu peran kita juga, Bapak Ibu masyarakat sekalian, itu tetap harus bisa mengawasi dengan bisa langsung ya, saluran langsung, atau mungkin kita dengan media itu bisa mengawasi bagaimana jalannya program yang bagus ini, program keadilan kan, menuju keadilan itu kan, yang harus didukung oleh semua masyarakat dengan pengawasan. Saya kira itu, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Jim. Nanti kita sambung lagi bicara tentang BPJS karena Dokter Jim ini kan salah satu praktisi dokter fasilitas kesehatan 1, pengalamannya banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter Narto. Nanti kita bisa lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Tadi juga mungkin teman-teman Bapak Ibu, chat itu. Iya, bisa di kolom chat, bisa diketikkan kira-kira apa yang mau ditanyakan terkait dengan pelayanan kesehatan ya, BPJS, kebijakan pemerintah. Dan katanya, Dok, ada isu-isu baru, Dok, kan. Katanya pemerintah di undang-undang yang baru itu tidak lagi diwajibkan untuk menghabiskan 5% apa 10% anggaran. Nah, itu kita bahas berikutnya. Nanti kita bahas berikutnya ya. Cukup menarik. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Stay tune terus di podcastnya FKWI. Lebih yang mohon maaf. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.